datang, selamat berjumpa para sahabat, baik yang muslim mana aja, yang Katolik mana, yang Protestan. Selamat datang di Kampung Sawah. Kita semua bersaudara, berasal dari Nabi Adam. Kalau dalam Islam itu kullun nas min Adam wa Adam min turab. Semua manusia dari Nabi Adam dan Nabi Adam dari tanah. Pada akhirnya kita kembali lagi ke tanah. Kemudian bagi yang muslim, sumber dari tata cara hidup kita kan dari Al-Quran. Al-Quran tidak hanya khusus untuk muslim, tapi ada ayat-ayat juga secara umum. Allah tidak membedakan semua makhluk manusia. Nilainya di sini. Juga sudah tiba. Jadi mungkin kita awali, kalau mau pindah silahkan sambil rehat. Kalau nanti mau sholat, ada mejanya itu gitu. Kalau misalnya betul-betul nanti orang masuk gereja harus bayar, ya, mereka seperti itu, karena mereka pengusul itu arahnya ke Tuhan. Gak pernah jadi, karena dari sana jadi habis. Namanya oleh, ya oleh dari sana gitu. Ada dengan kedua itu ada nilai-nilai gotong royong, ada nilai. Pertama-tama saya mengawali ketika saya berkunjung ke sini, saya merasakan bahwa disinilah Indonesia yang sebenarnya. Indonesia yang sebenarnya di sini di Kampung Sawah, karena konten keragaman untuk beragama ya seperti ini. Berjuang dalam perjalanannya pasti ada sesuatu problematika yang mendasar, karena sangat tidak mudah untuk menyatukan dua keyakinan, karena kita lihat di Jawa Barat sendiri peringkat untuk nilai toleransi masih sangat rendah, ya, walau yang umat Muslim dan umat Kristiani untuk sama-sama menerima keberadaan masing-masing pemahaman agama di wilayah di Kampung Sawah. Kemudian pertanyaan kedua, tadi ada satu disebutkan ada pengelolaan yang tadi pengelolaan melalui sambut dengan hangat. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada para pendeta dan juga warga PKP Kampung Sawah atas sambutannya dan penerimaannya yang luar biasa. Lalu yang kedua, saya menotis satu hal tentang gerakan membangun perdamaian di GKP Kampung Sawah ini. Artinya bukan GKP saja, ada Katolik, ada Muslim juga. Nah, saya mungkin belum melihat ada makanya menanyakan. Tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa di Kampung Sawah ini kami menyebutnya kampung bersaudara. Jadi ditanyanya kenapa bisa saling menerima, kiatnya apa? Nah, mungkin terbalik begitu ya. Karena apa? Karena itulah Kampung Sawah yang sudah dari dulu kala memang bersaudara. Walaupun ada perbedaan, tapi bukan perbedaan itu yang di kedepan. Ternyata yang paling sering dilakukan di sini adalah penyebaran tadi, ya. Setiap penyebaran kami mulai mengatakan bahwa mari kaum ibu jangan di belakang, gitu.
Jadi kaum ibu di situ yang sudah sering kumpul adalah Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), kemudian dari DKP itu Komisi Pelayanan Perempuan ya, itu yang sipil, saksian, ya kemudian juga dari Pakaian NU, ya Pakaian NU. Kami coba menarik dari Asia, ya, tapi dari PPNU juga sudah bergabung dalam. Kenapa setiap konflik itu tidak pernah muncul dan blow up, itu menjadi satu yang berbau. Saya pernah waktu kecil, saya pernah berantem sama teman saya. Kalau orang Betawi itu kan, kalau berantem itu dikuat-kuatin, ya nanti. Jadi kalau saya berantem, bapaknya yang ikut-ikutan. Ternyata dia tahu yang saya berantemin siapa. Itu mah masih saudara. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Di atas meja ada baju batik mewah. Selamat datang buat teman-teman dari Cirebon, terutama di Gereja Katolik Kampung Sawah. Acara kasepuhan ya itu kalau nggak salah acara nyuci keris apa tuh? Panjang jimat. Saya datang ke sana dilihatin, wah pada nyuci jimat, orang Cirebon ternyata sakti. Karena tempatnya pindah, tadi itu di GKP sana itu. Anak pitik taruh di pengki. Selamat datang di Kampung Sawah. Gereja Katolik selalu memegang tradisi. Salam. Ini disclaimer dulu ya teman-teman. Gimana pantun sudah diambil, tumbal juga sudah diambil. Sebagai kaum milenial mau ngasih apa lagi nih? Tapi ya karena kita itu saya dulu lahir dari kaum pesantren, kan? Di kaum pesantren itu Pak Nali, kita nggak bisa menggombal karena kita itu terlalu sibuk ke Mekah menghadap ke barat sampai lupa mengutarakan cinta. Introduksi saya kalau dulu nyantri dipanggil Nahrawi kan, kalau di media sosial manggilnya El Nahrawi gitu kan, sambil promosi IG ini. Kalau di teman-teman sini KL ya Pak ya, KL panggilan saya. Kalau Pak Eko manggilnya Gus Owi, Gusnya itu gusuran dari rumah. Pantun dulu kok. Oh, kudu dipantunin ya? Ke kerabat beli pare. Masak tomat pakai kentang. Selamat sore dan selamat datang. Selamat sore dan selamat datang. Satu baik, rada error nih. Makanya dari pagi sampai sore ada acara. Terima kasih teman-teman dari Cirebon yang sudah datang. Nggak tahu saya tadi pakai batik ini kan batik. Nah, terima kasih atas kedatangan Anda semua di sini. Inilah Kampung Sawah, kampung persaudaraan. Ya. Jadi untuk Pak Nali, Pak Eko dan bapak-bapak yang lain sudah bercerita. Tadi udah ketemu apa? Oh, kalau ke tempat apa, gitu ya. Pasti Abah juga akan cerita di sana. Di sini kita lebih
tidak mengatakan toleransi, tetapi mengatakan persaudaraan. Ya. Jadi siapapun itu bersaudara, entah kamu beragama Katolik, Protestan, Islam, kepercayaan, ya, itu semua sama, semua saudara. Nah, kita minum air sumber air yang sama di tanah kampung sawah. Jadi ya semua saudara, ada apa-apa ya dirasakan bersama-sama. Ya. Yang satu sakit ya kita juga sakit, gitu ya. Kalau kita memelihara alam ini dengan baik, negara kebun, memang sayang sekarang kampung sebenarnya ini udah harusnya diganti, namanya bukan kampung sawah, kampung gedung persis, gitu ya. Gedungnya udah habis, sawahnya udah habis, sudah kagak ada, gitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Ya. Bagaimana menjaga persaudaraan, tetapi juga menjaga alam ini, ya, supaya anak cucu kita itu dapat warisan yang baik. Ya, kalau kita saya dari Cirebon. Saya juga dari Forkolim Remaja. Sama seperti alma mater yang dipakai Mbak Devi, Forkolim Remaja itu sekilas seperti komunitas yang dibangun oleh generasi Z lah ya, anak-anak muda yang ada di Cirebon Timur, yang mana kita itu bergerak di bidang keberagaman dan toleransi, gitu. Jadi menurut saya per hari ini kita itu harus tetap ikut andil dalam kerja-kerja sosial yang mana terus mengedepankan isu-isu toleransi dan keberagaman gitu. Karena mereka di luar sana juga pergerakan itu sangat pesat dalam menyebarkan isu-isu radikalisme dan ekstremisme misalkan gitu. Jadi kita jangan sampai anak muda kalah cepat dengan mereka untuk menyebarkan isu-isu toleransi dan keberagaman juga. Karena saya berdiri ya, mohon maaf. Izin ya untuk teman-teman semua, saya berdiri di sini bukanlah sebagai pembicara ya, tapi berbicara sedikit lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Rahmat Hidayat ya, boleh panggil Salman. Saya dari Sumber, bareng sama Kang Didi Kusnadi ya. Mungkin ingin sedikit cerita saja ya. Jadi sebenarnya saya pengennya Kang Didi langsung yang Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan saya Ahmad Komarudin. Teman-teman akrab memanggil saya Umay. Saya dari kalau dari organisasi saya secara agama saya di Jamaah Muslim Ahmadiyah. Tapi kalau dari sini komunitas saya ikut dengan Mbak Siti juga di Forkolim. Di sini insightful banget dari pagi, dari mulai banyak kendala tadi pagi, nahan lapar juga Pak, tapi tapi alhamdulillah sampai juga ke Famina dan ikut berangkat bareng. Maksudnya ikut berangkat bareng. Ya, aku juga aktif sama teman-teman dari Forkolim dan ikut berjejaring dengan Fahmina itu dari tahun 2000 berapa Mbak Diti? Forum Komunikasi Lintas Iman yang tadi dijelaskan sama Mbak Silvi. Itu dari tahun kalau nggak salah 2018. Satu Ustadz saya masih Manang Salman, mungkin teman-teman dari Fahmina tahu juga Pak. Itu saya juga ikut aktif dalam beberapa kegiatan yang diadakan oleh Fahmina. Salah satunya ini juga, dan kemarin terakhir ikut training youth training youth leader for toleransi gitu ya, dari MV juga gitu. Jadi sama kami juga anak-anak muda yang mengedepankan isu-isu perdamaian, kerukunan umat beragama juga.
apa ya, banyak sih gelarnya kecil. Jadi saya ini menginisiasi forum kerukunan antarumat beragama yang isinya pemuda semua, kita namai dengan nama Ciramal. Itu singkatan dari Cipta Rasa Manunggal Luhur. Komunitas ini terbentuk ketika di daerah kami di Kecamatan Jamblang pada tahun 2017 ada beberapa warga dari wilayah kami tidak tertangkap menjadi pelaku tindak pidana. Ya, sedikit cerita bahwasanya di Kecamatan Sumber juga ada daerah yang di situ cukup rukun. Dari ada kehidupan dua agama ya. Di situ ada Kristen Katolik dan juga Muslim. Dan itu terdapat di Kecamatan Sumber, Desa Sidawangi, Blok Capar itu, Kabupaten Cirebon. Ya. Itu nama gerejanya Santa Maria, Gereja Katolik. Itu terdapat di Blok Capar dan gerejanya juga berhadapan dengan masjid di situ. Ya sempat kita main di situ ya beberapa kali dan saya oke. Dong. Bilang dong Bang Ece. Oh iya dong. Oke. Macam-macam agama gitu kan. Kelihatan nih yang bukan dulu sampai ya duduknya kan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian bersyukurillah nama ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini sama kami ucapkan selamat datang di Yayasan Pendidikan Fisabilillah, juga di Masjid Al-Jawhar Yasbi, Kampung Sawah. Sebetulnya kegiatan kayak begini ya, ini Pak Eko nih yang sering mengawal kalau toleransi dan keberagaman. Jadi kerja yang memang sebuah pekerjaan yang butuh dedikasi dan pengorbanan. Tidak semua orang bisa dan mau gitu ya. Apalagi di tengah juga kaki sebelah masih dengan kesibukan, juga begitu banyak ada tamu-tamu yang datang silih berganti untuk alhamdulillah kami bisa berbagi tentang kampung sawah. Jadi sebelum dilanjutkan sedikit saya ceritakan sejarah tentang YASPI, Pondok Pesantren YASPI dan juga masjid ini. Mungkin kalau yang gereja sudah dengar dari sisi sana, untuk masjidnya sebetulnya di sini justru malah masjid 130 tahun, 150 tahun, sudah 150 tahun. Kita sendiri memulai yayasan ini sebetulnya tepatnya di tahun 77. Walaupun sebelumnya sudah ada musola kecil ya di sebelah sana, ada musola, kemudian ke Kampung Sawah. Rumahnya sebetulnya bukan di Kampung Sawah tapi di Jatiasih, jadi nggak jauh dari sini, cuma lewat sawah aja. Kalau sekarang mungkin nggak sawah lagi, komplek. Nah tempat Pak Eko nih, komplek Purigadi. Jadi sebelah sana Jatiasih. Di situ tempat Abah dilahirkan. Tapi kemudian selepas dari Jakarta pulangnya ke sini ke Kampung Sawah, tepatnya di sebelah utara sana. Kemudian dia cita-citanya pengen punya lembaga pendidikan pesantren. Maret kembali susu. Salam sapa saya ucapkan, perkenalkan nama saya Bayu. Sebelumnya izin tanya Pak, dari Kampung Sawah ini banyak pembelajaran yang saya ambil dan langsung saya tanyakan bagaimana sih meyakinkan semua orang bahwasanya simbiosis mutualisme antar umat beragama itu betul-betul terjalin. Lalu apa impact atau dampak yang besar bagi masyarakat sekitar? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Tidak benar. Misalnya pada sholawat di gereja, ngapain? Orang masjid aja masih banyak yang nggak ada sholawat itu. Pinjam masjid, mau kebaktian, orang di gereja aja masih. Ya udah agama masing-masing.
nggak ada toleransi agama. Yang ada toleransi umat beragama. Yang mana dulu ini? Ayo, no. Ayo, tengkeng,